Cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak orang waras jadi paling waras. Ya ini waras sampai malah kayak apa? Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pe ngorupseni apa, pe kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Lah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijaz. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Iku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Dolim. Mulane pangeran anyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ratu maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat 80 tahun riang. Ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak orang waras jadi paling waras. Ya ini waras sampai malah kayak apa? Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pe ngorupseni apa, pe kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Lah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijaz. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Iku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Dolim. Mulane pangeran anyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ratu maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat 80 tahun riang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya kan napa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga napa? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Nggih, surga itu bukti
ridha Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada Kalau masalah surga itu ridha Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean iku sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridha Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridha Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridha Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok nak ibadah. Iku kesuwen ngeten. Engkok mulang ning ruhen wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi. Wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotwah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ya ora apa-apa, ape mulang ruhen rasido ora apa-apa, ape ngekek dhewe ruhen rasido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sampe pangeran Allah wis sujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis sida. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa ruhen nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kapan sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau ono juga. Jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu. Orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridhanya Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridhanya Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumangsaku luwih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji kula enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Ndak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya ibadah. Itu sudah bagian dari. Ada sampean terima sampean. Sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah.
Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren. Bawa urusan belanja, bawa apa agak keren. Cung pindah di masjid tadi. Jadi ya basaria sekali, lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bojo tahu wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah do tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencap. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah dihitung? Jadi nak goblok ku rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat, di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Lalu kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan to urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutupi kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawad. Cari wong fikih. Mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa. Apa cari wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Nek Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu salat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah salat karena sampean menunggu demi napa? Salat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rogen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat. Aku nak sugih pe sedekah. Aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus kue sabar ya ibadah. Jika orang kemrungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir apa haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Yang disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi, ini yang asli dawe Nabi, ora dawe mubalek. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di badok ya gue sujud, dua lesan ya gue mulang, mertua dua lesan ya gue ngandani mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung.
Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru potensi sudah gitu. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-marat. Wes melarat ngenes den. Mergo ditangga sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditangga napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak mara putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wis ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh unggul aku. Mergo wong soleh melarat nek disaiki soleh sugih ya gak trimo. Pak matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula di tangga soleh, salate kados kita, pasane kados kita. Cuma wa tasodakuna bi fuduli apa? Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras jadi paring waras. Ya ini ra waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pe ngorupseni apa, pe kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhok kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Dia ku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Boleh. Mulane pangeran anyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus do malah mau pirang tahun, paham no? Wis ngono cek kumat-kumatan ora stabil.
Nyatane ora ana crita ning swarga pas saat kok swarga, eling ras stabil dakon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong saleh-saleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nah Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillah alladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng, nak elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula niku ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kowe kono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lalu itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa lawadha'a fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nah itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghadulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghadulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak-anakmu saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong suka kakean teori, yo kakean apa? Nek dia anak kan enak anak tuwek ada sing rumah. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasibmu ndak ra ngono iku padha. Bulan apa? Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridha Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridha Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mulane ana sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, "Apa kamu enggak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah?" Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae.
Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, ruang sana sholat itu naik di masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh, sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi, sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namulan kula nganggep sampeyan niku yo ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap pali kaya kula. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga kawangannya ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampean, ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, kula ora melok-melok, paham nggih. Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten niku bilang besar napa dalek. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah enak yo ning Ka'bah, ning Jawa ora enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukan iku padha, paham nggih? Padha. Jadi nek malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat haji kok ngubungi langgar berdoa niku ora. Ya sudah gitu. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek-elek mesti dikomersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebab piye bentuke, mbah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat, saterusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu, itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan juga gara-gara wujud durakane pangeran. Lha iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Hallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini, Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ana ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran yo rada keteror, waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkarane wujud. Meskipun piye wae taat yo krana Jadi cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula.
Tapi harus jujur. Makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Malah kula boten seneng. Muni astagfirullah kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar, istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampean astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah Gusti dosa tok kula teng donya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan nampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi tidak, cara ngendikan gini. Anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, selagi kula mampu kepingine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini. Abu ulaka binikmatika alayya. Cek gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cek kula gendo cek napa, kula tetep urip nggawa nikmate jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu zina, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nak kowe wujud tahu mateni wong, ya iso dosa nyelametno nyawane wong. Kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak membunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Jika cara ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang lho ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lho imang kan bahasa ilmu hakikat tuh dimulai sekarang juga. Pangeran wujude saiki pentene coba goblok paham. Lho sowan pangeran saiki paham nggih. Eling-eling iki bakas ilmu hakikat. Aja medun kelas lho niki wis bakas hakikat. Kemudian mursid. Maksudnya ben gede-gede tambah kok aras paham. Ben roh. Lu sowan pangeran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah sowan Allah. Tentu kita kudu ikrar semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Abu laka binikmatika alayya, piye mawon Gusti kula tetep balik nikmate jenengan. Status saya wujud ini mergo nikmate jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhirnya gara-gara kula nyekseni wujude jenengan nak maksiat yo sungkan Gusti. Wa abu laka bidzambi faghfirli, nak pas kula dosa ke jenengan sepuro mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Ora bakal awake dhewe disepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir di sepuro ta ora ya, nah di sepuro mlebu neraka. Nah di sepuro mlebu swarga iku goblok. Enggak ada Nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah awakmu ora usah bakas ora penting mun ngandel. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang ana wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus Adam. Agame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud itu dilenyap. Berarti zaman Adam ya Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud ya wujud sing iso diadamkan. Lah wujud sing ngene iki tanpa eksistensi, tanpa napa? Eksistensi. Lho bahak saiki wujud, tapi ora roh matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud ya ora karepku dhewe, engko aku mati kapan ya ora karepku dhewe. Lho wujud model apa ngene? Ora wujud-wujudan. Madun zaman rong wujud ya ora karepe dhewe, bar wujud ya ora karepe dhewe. Matine kapan ya ora roh, nasibe piye ya ora roh. Lho wujud ora roh awake. Dhewe iki jenenge wujud-wujud sing rentang. Lah wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil. Lah nek berhubung kita rentan ya sudah. Lah iku sing dimaksud wong hajat kullu shay'in halikun ila wajh. Hakikate liyane Allah saiki lah wis rusak. Mergo wujud kok ora iso ngurusi awake dhewe, wujud rusak ta wujud tenanan. Wujud sing
Wong wujud ora iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi eksistensine. Lah berhubung wujud ngene iki wujud iso diadamno, sangka Adam diwujudno jare wong hakikate liyane Allah ora ana kabeh. Maksudnya ora ana kabeh, wong kowe wujud-wujud dhewe ora iso nentono awakmu. Zaman wujud ora melok-melok, kok zaman mate ora melok-melok, swarga neraka ya ora melok.